lah ya. Sekarang 19:49, oke 1 menit lagi. Ayo guys, bantu tolong kasih tahu ke teman-temannya juga buat join Google Meet biar semakin ramai, semakin bagus, semakin seru. Berarti hukumnya sunnah muakkad ya Kak? Iya betul, sunnah muakkad. ini sunnah yang dianjurkan. Ya Allah, ntar lagi beragama baru ini. Istighfar gak? Ini takut ketimbun ini kalau grupnya banyak spam yang lain. Semoga gak ketimbun lah ya. Salfok suaranya kakaknya candu. Aduh, jangan puji gitu lah, nanti aku terbang. Makasih BTW. Aduh. Jangan muji guys. Aku kalau dipuji tuh senyum terus. Edwin Ella bacain jokes punya aku dong biar anak-anak selesai nggak takut. Tolong bacain. Oke boleh. Mana jokesnya? Mana jokesnya? Kok anak-anak seleksi pada takut sama kamu sih? Ada apa nih Opi? Oh iya ternyata sudah 19:50 guys. Oh bentar, kita bacain jokesnya admin Ovi bentar ya. Kenapa di keyboard adanya tombol enter? Kenapa? Kenapa tuh? Karena ini aku sambil nunggu jawabannya loh ini. Soalnya kalau entar nggak kirim-kirim. Lucu kok, lucu. Nggak lucu kok, lucu. Aduh, gawat, jokes Ovi sudah mulai masuk di aku. Aduh ya Allah, udahlah. Sudah 19:51 guys. Sudah 19:51. Mari langsung saja kita mulai Google Meet-nya. Oke, aku mulai lagi ya. Aku ulang lagi pembukaannya. Selamat malam semua. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Semoga yang sehat selalu sehat, semoga yang sakit menjadi sehat. Amin. Iya, jadi seperti yang tadi aku bilang, malam ini tepatnya kita akan mengadakan Google Meet gitu. Nah, bagi yang baru masuk, perkenalkan aku Ella sebagai owner Melon. Seharusnya sudah pada tahu ya, karena sebelumnya aku sudah perkenalan juga di grup. Ini aku pakai akun Melons. Nah, habis itu apalagi ya tadi aku bilang apa ya? Oh ya. Nah, jadi kalau Google Meet Melons itu biasanya kita adain per bulannya sekitar 1 kali. Tapi nggak nentu, kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, kadang sebulan 2 kali. Jadi kayak beda-beda gitu. Dan untuk pematerinya itu pun beda-beda, misalnya itu nggak selalu aku. Nah, jadi bisa yang lain. Nah, jadi untuk pemateri di Google Meet itu biasanya kita panggil sensei. Kita panggil sensei gitu. Nah, dan untuk pematerinya ini, kalau kalian mau mengajukan diri jadi pemateri itu boleh banget. Jadi, misal nih nanti teman-teman udah lolos Melons gitu ya. Lolos semua lah ya. Udah lolos Melons gitu. Terus nanti mau jadi sensei Melons, boleh banget langsung chat aku aja. Chat aku bilang, "Kak, aku mau jadi sensei Melons" gitu. Nanti kasih tahu juga mau nyampein materi apa. Mau simpel-simpel juga nggak apa-apa. Kayak misal tips shading atau enggak kayak sekedar tips manajemen waktu antara menggambar dan real life itu juga nggak apa-apa banget gitu loh guys. Jadi topik apapun itu ya bebas, yang penting masih terkait atau masih ya seputar art lah gitu. Dan benefit dari menjadi sensei di Google Meet Melons itu yang pertama adalah mendapatkan pengalaman berharga. Nah, karena kalian bisa ngelatih ya semacam public speaking juga lah ya. Jadi bagi yang mungkin masih malu-malu gitu bisa latihan di sini. Dan untuk yang senseinya itu dari dari anak Melons, itu audiensnya anak Melons aja. Jadi kayak itu pas banget buat latihan karena kan kayak ya udah kita aja gitu. Nah, tapi kalau nanti sensei dari luar alias kayak
misal ada artis siapa gitu ya, kita undang gitu. Nah, itu baru audiensnya terbuka untuk umum juga, jadi nggak cuma anak Melons, tapi yang dari luar juga bisa masuk gitu. Habis itu benefit lain menjadi Sensei Melons adalah akan ada diberikan namanya itu fee. Fee itu apa? Duit. Duit dalam bentuk apa? E-money ya. Bisa itu ke Dana, Shopee, apalah segala macam yang nanti teman-teman punya. Nah, nanti ya itu sebagai apresiasi lah gitu buat teman-teman yang sudah berani untuk menjadi sensei. Nah, untuk nominalnya berapa, untuk nominalnya ya nanti menyesuaikan, maksudnya itu menyesuaikan dengan bagaimana teman-teman membawakan materinya gitu. Jadi nanti bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi sensei di Melons Google Meet ini, boleh banget chat aku tentunya setelah keterima lolos seleksi ya. Jangan chat sekarang karena kalau seleksi Google Meet-nya cuma sekali. Nah, ntar kalau misalnya udah ini udah jadi anak Melons gitu ya, udah resmi, nah boleh. Oke. Seperti itu. Bentar aku sambil lihat-lihat komen. Aku sambil lihat komen ya. Hahaha, baik 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 kakak cantik. Aduh, tersipu malu. Sensei manis siapa yang mau jadi sensei di masa depan? Aku. Oke, jadi kita langsung lanjut saja ke topik kita pada malam hari ini, yaitu alur belajar menggambar. Nah, aku nggak mau bahas yang berat-berat banget sih, kayak karena di Melons itu untuk level menggambarnya itu variatif ya. Jadi itu nggak yang semuanya master atau semuanya noob, nggak, tapi variatif. Jadi maksudnya tuh ya campur lah gitu ya. Jadi nggak cuman apa ya, nggak terbatas, maksudnya tuh karena kita campur gitu. Jadi kayak ya udah saling bantu aja. Nah, oleh karena itu di sini menyampaikan tutorialnya sesuai dengan ya tingkat pemahaman rata-rata. Maksudnya itu bukan yang apa ya, bukan yang dengan bahasa yang sulit dimengerti, enggak. Aku usahain gunakan bahasa yang segampang mungkin dimengerti, sebahasa bayi mungkin, biar semua orang bisa ngerti, kayak gitu. Nah, kalau di Google Meet aku biasanya, aku lebih spesifik. Jadi misal tutorial shading mata, atau tutorial shading baju, atau color teori. Jadi lebih spesifik. Kalau sekarang aku mau ambil tema yang umum dulu, biar ya dari teman-teman bisa ngeliat lah kira-kira gambaran besar kalau mau bener-bener belajar menggambar itu kayak gimana. Jadi tuh nggak yang lompat-lompat gitu. Dan harapannya sih setelah mendengarkan Google Meet ini teman-teman tidak akan bingung mau belajar dari mana lagi, seperti itu. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah di tengah jalan gitu ya, mungkin bisa sambil dievaluasi lagi sudah sampai mana perjalanannya gitu ya. Nah, karena oh ya disclaimer dulu ya, di sini aku bukan seorang pro, seorang master or apapun itu di bidang menggambar. Kayak aku sendiri bukan dari apa ya, backgroundku bukan anak DKV. Bukan anak DKV, bukan anak arsi, bukan anak seni-seni gitu ya. Aku kuliahnya di kedokteran gigi, jadi sangat jauh dari DKV-DKV itu. Tapi aku sudah menggambar dari aku SD. Nah, SD aku menggambar. Ini sedikit aja, sedikit cerita aja ya, maaf kalau kelamaan. Jadi aku dari SD udah menggambar tradisional. Habis itu SMP aku lanjut, dan SMP itu aku udah mulai masuk ke dunia digital. Terus SMA udah mulai mendalami lagi sampai sekarang kuliah gitu. Nah, ada beberapa tips yang mau aku kasih tahu ke teman-teman sekalian. Jadi pasang kuping baik-baik supaya mencerna dengan baik dan bisa menerapkan supaya nanti kalian tidak hilang arah, seperti itu ya. Nah, jadi nih sedikit cerita dari tadi sedikit cerita mulu tapi ceritanya banyak. Nah, sedikit cerita awal mula aku menggambar itu, aku nggak tahu ya alur menggambar itu gimana. Jadi dulu itu masih terbatas banget informasi soal menggambar, tutorial menggambar itu masih terbatas banget gitu. Jadi misalnya teman-teman buka YouTube gitu, terus search tutorial menggambar anime. Dulu tuh dikit banget, tutorialnya tuh dikit banget. Kalaupun ada itu tutorial dari luar semua. Dari Indo tuh kayak jarang-jarang ditemuin. Tapi kalau sekarang itu bejibun, pasti banyak banget, bahkan yang digital juga sekarang udah banyak. Kalau dulu nggak, jadi tuh dulu aku kayak dulu aku tuh belajar gambar tuh karena hobi gitu, bukan karena mau mengejar sesuatu. Kalau teman-teman mungkin kan sekarang ada yang kayak, oh aku nanti mau jadi seniman, aku nanti mau jadi komikus, aku nanti mau jadi apa, maksudnya tuh udah ada tujuannya gitu loh, kayak udah ada masa depannya, yang maksudnya tuh kayak udah memikirkan masa depan. Kalau aku tuh kayak kayak ya udah apa yang aku senangi aja gitu, jadi tuh nggak terlalu memikirkan teori banget. Nah, oleh karena itulah aku memulai perjalanan menggambarku dari redraw. Dulu tuh aku suka nge-redraw,
Enggak juga sih. Dulu tuh awalnya tuh nggak redraw banget. Awalnya tuh aku masih kayak ya coba-coba gitu, apa yang ada di kepala aku gambar, habis itu aku sambil ya, ini aku sambil, me-redraw juga. Jadi dulu tuh waktu aku SD kan masih zaman-zamannya Frozen ya, Frozen 1 itu. Nah, itu aku gambar, itu aku redraw gitu ya. Nah, dan seiring dengan berjalannya waktu, aku redraw macam-macam karakter, nggak cuman dari animasi Disney, tapi juga dari anime gitu. Aku coba redraw gitu ya. Nah, lama-lama kayak apa ya, tangan kita tuh kayak, hafal gitu loh sama polanya gimana gitu ya. Misal gambar mata, itu gimana. Jadi kayak tanpa kita pelajari secara sengaja pun, secara nggak sengaja otak kita pasti udah ngerekam kan, gimana flow tangan kita untuk buat gambar itu gitu. Nah, jadi makin lama yang awalnya itu cuman nge-redraw, yang awalnya itu kayak ngegambar itu misal harus ada contohnya, lama-lama bisa tanpa contoh kayak gitu. Tapi tetap harus belajar basic. Nah, sekarang gimana caranya belajar basic? Karena tentu nggak cuman nyontoh, maksudnya itu kayak, menurut aku kalau cuman melihat itu nggak bisa, dijadikan apa ya, nggak bisa dijadikan bahan belajar yang seefektif itu gitu. Itu bagus, tapi belum cukup menurutku. Jadi kalau mau lebih bagus lagi, pastikan ada tambahan lah ya gitu. Karena aku sendiri juga nggak terlalu puas pas ini ya, pas ngegambar cuman nge-redraw doang. Awalnya mungkin kayak, "Oh bagus," gitu, tapi kalau dilihat sekarang art lama itu kayak, "Hah ini art yang dulu? Kok sekarang agak-agak gimana gitu ya?" Padahal dulu ngeliat itu bagus gitu. Ternyata emang sekurang itu gitu. Jadi nggak cukup kalau cuman melihat itu nggak cukup. Kita harus bener-bener pelajarin. Ibaratnya tuh gini, kalau kita belajar, misal nih belajar apa ya, belajar pelajaran lah, pelajaran sekolah gitu. Kan kita nggak cukup ya cuman menghafal, kita harus memahami. Nah sama kayak menggambar gitu juga. Kita nggak cukup cuman cuman niru-niru doang nggak cukup. Kita juga harus pahami gimana bentuk itu gimana gimana kita bisa menggambar bentuk itu dan gimana bentuk itu nanti di dalam otak kita. Jadi kita harus membayangkan dalam bentuk 3D gitu. Nah, jadi sekarang apa saja yang harus teman-teman pelajari? Nah, ini aku dapatkan juga dari, seluruh perjalanan aku selama menggambar ya, termasuk, tutorial-tutorial yang udah pernah aku lihat, tips-tips dari sepuh-sepuh yang sangat sepuh itu gitu ya. Nah, mereka menyarankan alurnya itu kayak gini. Jadi yang pertama, nih semua orang, semua semua sepuh gitu ya, pasti pasti nih, pasti pelajarin yang pertama, gestur. Nah, gestur ya, catat nih, gestur. Gestur itu penting banget. Apalagi kalau teman-teman belajar tentang apa ya, karakter gitu ya, gestur itu penting. Jadi sebelum masuk ke anatomi otot dan apalah segala macam yang ribet-ribet itu, gestur dulu, yang simple dulu, bikin sekedar es atau sekedar nih aku sambil contohin ya, aku sambil buka Ibis nih, wait. Kita buka Ibis dulu biar kebayang gestur itu maksudnya gimana. Nanti teman-teman bisa sambil searching-searching gitu ya. Apa itu gestur? Wait ya. Nah, coba ya kita eh aduh. Udah kelihatan belum? Aduh, kok malah mati nih. 3 2 1 bentar belum. 3 2 1. Nah, udah kelihatan lah ya harusnya ya. Udah kelihatan lah ya. Oke. Nah, jadi aduh bentar iklan, sorry. Aduh. Nah, gestur. Gestur itu apa? Gestur itu ya simpelnya itu garis yang menggambarkan flow dari tubuhnya. Jadi kalau kita gambar biar nggak kaku, misal nih kita gambar cuman lurus doang. Kalau gambar lurus doang itu tuh lebih cocok kita pakai untuk apa ya, gambar desain karakter oke, tapi untuk ilustrasi yang menggambarkan sebuah cerita gitu ya, kayak menurut aku kurang kalau lurus doang. Nah, makanya gestur itu dibuat biar posenya itu lebih dinamis, posenya itu lebih cantik, posenya itu lebih gitu, bagus gitu. Jadi untuk gestur itu bisa macam-macam bentuknya, bisa S, bisa C,
biasanya ini yang dipakai gitu ya. Contoh penerapannya itu gimana? Misal ini misal doang loh ya, Nah, misal gini, ini kepala, ini tuh menggambarkan tulang belakang ya, tulang belakang dan juga arah kakinya gitu. Nih, misal gini deh. Kita bikin misal gini, ini kepala, terus nanti ini lengannya, set, terus nanti ini pinggulnya di sini, set, ini kakinya. Jadi kayak kita tentuin dulu gitu, gesturnya itu mau kayak gimana. Nah, dengan kayak gini, jadi karakter yang dibuat itu nggak monoton gitu loh posenya. Maunya ini ada apa tuh namanya? Contoh. Oh gini deh, ini aku kasih contoh dari Pinterest ya. Aku kasih contoh dari karakter manusia asli. Jadi sebuah tips juga ya buat teman-teman ya. Kalau mau belajar gestur, sebaiknya itu gunain karakter ya emang manusia asli gitu. Jadi biar kita bisa lihat benar-benar posenya yang benar, bukan yang salah gitu. Kalau teman-teman mau cari di Pinterest bisa cari aja kayak dynamic pose. Itu keywordnya gitu ya, dynamic pose gitu. Nah, dan kalau bisa cari yang apa ya, yang minim pakaian. Bukan mau gimana-gimana nih gitu. Bukan mau gimana-gimana, tapi maksudnya tuh biar kelihatan, bentuk tubuhnya kelihatan gitu. Tapi ya itu, kalian harus hati-hati ya. Harus hati-hati gambarnya jangan di sembarang tempat, ntar orang yang nggak paham malah ngiranya ini lain-lain. Nih, nah ini nih aku udah ketemu nih. Ini aku coba share screen lagi. Oke. Nah, ini teman-teman lihat ya. Kayak contohnya mana ya? Yang gampang deh. Nah, ini. Nih. Ini kelihatan nggak curve dari tubuhnya itu C? C gini. Ini gimana ya caranya ya? Gini deh. Gini. Nah, curve-nya itu C. Nih gini kan? C kan? Seret gitu. Kita coba yang lain. Misal yang ini juga sama. Ini lurus tapi tuh agak bengkok gitu. Jadi nggak yang lurus straight banget. Terus misal ini juga ya kan? Tuh. Terus ini juga. Nah, ini. Bahkan ini yang kayak kelihatannya simple, tapi kalau kita lihat ini tuh ada curve-nya sebenarnya. Jadi kayak nggak polos lurus doang gitu loh. Terus ini kelihatan banget curve-nya. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Pertama pelajari gesture dulu. Kayak gitu. Terus yang kedua, ketika menggambar itu pelajari shape, basic shape-nya dulu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu merhatiin kayak apa ya? Kita pakai contoh si abang ini aja lah ya. Aduh, kita pakai contoh dia ini. Ini bener-bener on the spot banget nih nyari referensinya. Bentar, ini aku mau naruh di Ibis ya. Aku stop dulu share screen-nya. Wait, aku taruh dulu di Ibis. Nah, jadi yang pertama itu pastinya gestur, terus yang kedua adalah basic shape. Jadi kita berpikir ya simple dulu aja gitu, nggak usah mikir macam-macam. Nanti kalau udah bisa, baru kita coba yang lebih lanjut atau lebih rumit lagi. Jadi biasakan otak kita itu dilatih bertahap biar kayak nggak mumet gitu loh. Nih, maksudnya tuh gini ya. Shape itu maksudnya tuh gini. Nih. Nah, ini kepala. Kepala itu kita buat bulat. Set gitu. Oh, pertama gesture ya, gesture. Pertama gesture, seret gitu. Atau gini deh, seret. Nah, pokoknya yang penting itu tulang belakangnya, backnya. Terus ini kepala, ini leher. Nah, bahunya udah bikin gini aja dulu, bikin gini. Terus kakinya udah bikin simpelnya gesture itu stickman. Nah, stickman gitu. Nah, lebih gampang kan memahaminya stickman ya. Yang penting kalian paham dulu stickman gitu. Kalau udah bisa buat stickman, nah baru lanjut. Oke, nah ini kan kita buat shape-shape yang dasar dulu aja, kayak lingkaran. Habis itu, misal ini kita anggapkan jadi kayak apa ya,
balok ya, balok kita anggapkan jadi balok, atau enggak kita anggapkan karena ini bulat gitu ya, misalnya tuh otot itu kan kayak kayak apa sih namanya, aku tiba-tiba lupa lah. Apa sih namanya, ya Allah, tiba-tiba stop working, my brain is not braining lah. Pokoknya balok juga bisa. Jadi gini, set gitu. Nah, terus ini juga intinya buat sesimpel mungkin. Jadi nih kayak otot-otot gini itu tuh jangan dipedulin dulu ya. Itu nanti. Yang penting kalian bikin dulu aja semacam bangun datar gitu. Bangun ruang yang simpel. Aduh ini remet ini MTK ini. Bangun ruang yang simpel. Nah, dan benar-benar kayak kalian pahami gitu. Dan apa ya? Di kepala kalian tuh kalian bolak-balik kalau bangun itu diputar-putar arahnya. Misal kubus kan gini ya. Set 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 set. Nah, gini. Set gini ding. Nah, gini. Terus gimana jadinya kalau dia madep atas? Nah, berarti ini udah termasuk ke apa ya namanya? Udah masuk ke perspektif gitu ya. Nah, yaudah kita buat perspektifnya. Ini mah sama aja. Kalau teman-teman mau lebih gampang perspektif, aku biasanya suka pakai ini, kayak set gitu. Jadi ini di sini set di sini set. Nah, ini bagian bawah, ini bagian atas. Jadi bagaimana kardus nggak tuh? Bagaimana kubus atau balok itu dibolak-balik. Jadi di kepala kalian itu bentuk itu shape itu bisa dibolak-balik. Nah, kalau udah sampai di tahap itu baru kita fokus ke anatomi. Nah, jadi itu ya urutannya ya. Gestur, kubus balok, dan anatomi. Tapi nih ya, aku ada tapinya nih. Tapi nggak semua artis setuju tentang kubus balok itu karena dianggap sesuatu yang kayak apa ya, terlalu mengkotak-kotakan. Kayak itu terlalu kaku gitu. Ada juga yang kayak berpendapat kayak udah langsung aja. Tapi ya ada banyak teknik ya guys sebenarnya. Nanti kalian tinggal cari aja mana yang cocok di cara kalian gitu. Nah, habis itu baru nih kita kayak bener-bener perhatiin arah ototnya kayak gimana gitu ya. Misal bagian paha itu tuh sebenarnya nggak lurus doang. Nah, kita kan mungkin kalau selama ini gambar kayak udah lurus straight gini doang kan. Nah, itu tuh sebenarnya ada ototnya. Nih, ototnya gini, seret. Jadi itu kayak ada curve-nya gitu loh di sini, seret. Ini juga seret. Nah, kalau teman-teman mau pelajari lebih lanjut, itu bisa pelajari anatomi benar-benar yang sampai nama-namanya. Tapi kalau terlalu ribet, ya udah pelajari shape-nya aja gitu. Nah, habis itu misal ini ototnya. Nah, jadi tangan pun juga nggak lurus doang gitu ya. Nih, contohnya tuh di otot sini nih, otot lengan ini. Nah, ini ada shape-nya kan. Ini juga set. Nah, jadi ini ngikut bentuk gini, seret gitu. Ini pun juga sebenarnya kalau dilihat lagi itu nggak straight banget. Jadi kayak ada curve dikit di ujung sini. Terus ini juga. Jadi bentuk-bentuk itu yang dipelajari setelah kita mempelajari yang bentuk-bentuk dasar tadi. Juga dengan kepala-kepala, nah ini kita bisa mulai buat lebih detail gitu ya. Ini set dengan segala macam, begitu juga dengan tangan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu selesai, baru tuh kalian udah bisa kayak ya nanti coba-coba belajar banyak pose. Kemudian belajar posenya itu yaitu ya tadi yang aku bilang kalau bisa cari gambar yang emang beneran manusia asli. Biar kita benar-benar bisa ngelihat gimana sih bentuk otot aslinya, gimana sih bentuk tubuh aslinya, gimana sih curve aslinya itu kayak gimana gitu. Karena kalau dari gambar doang, misal nih gambar dari artis A atau artis B itu kan sesuatu yang sebenarnya itu udah diubah sama mereka dengan stylenya mereka. Jadi kita tuh kalau kalau pakai referensinya orang lain, gambar orang lain, kita itu cuman mengikuti style mereka, bukan mengikuti bentuk asli dari manusia itu gitu. Kecuali nih kalau kita emang ngelihat dari
bentuk asli kan kayak ya udah ini apa adanya gitu. Nanti baru kita stylize pakai style kita sendiri gitu ya. Misal mau buat apa ya, mau buat kartun gitu ya. Mungkin untuk yang muskulus gitu ya, maksudnya yang berotot banget, itu kayak bener-bener agak lebay-lebayin gitu ya, ototnya kayak digedein apa gimana. Nah itu kan stylize masing-masing lah ya, masing-masing artis itu bisa punya ciri khas art style masing-masing kayak gitu. Nah, itu makanya masalah art style itu tuh terakhir. Jadi jangan kalian pikirin di awal. Yang pertama itu benerin dulu basic-basic udah mantap. Art style itu ngikut sendiri. Percaya kalau aku, art style itu ngikut sendiri. Jadi nggak perlu dicari. Orang pasti bakal tahu kayak, oh ini gambar kamu gitu. Karena tiap tangan artis itu tuh kayak apa ya, udah punya watermarknya sendiri gitu loh. Soalnya teman-temanku pun kayak kalau ngeliat gambarku tahu gitu kalau itu tuh gambarku, bahkan pas aku nggak ngasih tahu kalau itu gambarku gitu, ini kamu yang bikin ya, pasti tahu. Atau kayak ya pasti tahu lah dari stylenya, dari kualitasnya gitu juga tahu gitu ya, kayak gitu. Nah habis itu kalau udah mantap gini ya, terus kita bisa lanjut coloring. Nah untuk coloring itu juga step by step, jadi tuh jangan langsung kayak apa ya, ini kan kalau misalnya kita ngelihat dari sini shadingnya itu kayak banyak banget gitu ya, ada ini yang terang, ini yang gelap, nanti yang di dalam gelap kok ada yang terang lagi, itu kan kita pusing. Jadi ketika belajar tentang shading, nah yang harus kita perhatikan itu adalah ya pelajari dulu basic form dari shading itu sendiri gitu ya. Nih anggaplah ini, aduh maaf, ini ada penggaris nggak dipakai. Ini, nah saya mana tadi, oh ya, anggaplah gini ya. Jadi shading itu tuh kita coba ya warna putih di sini, nggak ada yang warna abu aja. Kita pakai airbrush deh. Nah, kita warnain dulu. Ini anggaplah ini base colornya ya. Jadi sebenarnya ada banyak banget guys, nama-nama di shading itu banyak banget. Ada ini banyak banget ya. Kalau teman-teman belajar shading itu pasti banyak banget. Tapi yang harus banget diketahui, yang pertama itu adalah lighting. Lighting itu cahaya gitu ya. Jadi ya di mana area yang terkena cahaya gitu. Misal arah cahaya itu dari sini. Ya udah berarti ya dari sini. Jangan bikin arah cahayanya itu dari sini, tapi kita bikinnya malah di sini, kan kebalik gitu ya. Jadi sesuaikan dengan arah cahaya gitu intinya. Dan ya kalau bisa semua aspek gambarnya itu kayak ya di satu sumber cahaya yang sama. Jadi misal nih rambut arah cahayanya dari kanan, kulitnya kok arah cahayanya dari kiri, itu kan nggak konsisten. Jadi bener-bener disamain semua gitu. Nah ini anggaplah ini cahaya. Habis itu ada namanya bayangan. Bayangan itu ya ginilah, kurang lebih ginilah. Ini bayangan. Jadi bayangan itu selalu berbanding terbalik gitu. Berbanding terbalik nggak tuh? Apalah bahasanya ini. Selalu apa ya, berkebalikan dengan cahaya. Cahaya dari sini ya berarti bayangannya di sini. Kecuali kalau bener-bener kayak apa ya, tepat di atas kita gitu ya cahayanya. Nah itu mungkin bayangan di lantai itu nggak ada, karena kan kayak ya bener-bener cahayanya tepat di atas kita gitu. Nah kayak dari kanan dari kiri kayak gitu-gitu ya, kayak ginilah kurang lebih. Nah abis itu ada yang namanya cahaya refleksi. Cahaya refleksi itu datang dari mana? Datang dari objek di sekitar area yang kena bayangan. Misal nih, ini kan warna putih nih. Nah, cahaya refleksinya itu ya warna putih gitu. Tapi jangan putih banget sampai putih seputih ini gitu ya, kecuali kalau emang bercahaya, oke? Jadi ya sekedar ada refleksi cahayanya. Seandainya ini warna merah, ya berarti ini refleksi cahaya warna merah. Ini contoh warna merah. Ya udah, ini kita refleksinya warna merah kayak gini gitu ya. Jadi bayangan kita tuh nggak flat. Yang bikinnya aku sering lihat ya dari art yang mungkin masih pemula gitu, termasuk aku dulu, gitu sebelum tahu ini. Nah itu kalau pakai bayangan itu cuman sampai stop di bayangan pertama aja, nggak ada refleksi cahaya, nggak ada. Jadi kelihatan flat. Tapi begitu refleksi cahaya, langsung kayak wow berubah gitu. Atau misal lagi di outdoor gitu ya, biasanya refleksi cahayanya warna biru.
karena ya ngikut warna langit gitu ya, ngikut warna sekitar. Atau misal mau warna hijau karena di sekelilingnya daun, oke kita kasih warna hijau. Jadi ini menyesuaikan dengan objek yang ada di sekitarnya. Kita coba lihat ini ya gambarku ya. Aduh, sorry. Banyak banget akunnya. Abaikan ya, abaikan. Abaikan. Nah, misal ini nih. Nah, ini rambutnya tuh dilihat kan ada bayangan ya, bayangannya warna merah. Terus di dalam bayangan warna merahnya itu kan kayak ada ijo-ijonya gitu. Nah, ijo-ijonya itu refleksi daripada rumputnya itu. Terus misal mana ya? Yang gampang dilihat. Ini lebih ke netral sih kurang. Nah, ini nih ada biru-birunya kan. Nah, biru-birunya itu yaitu dari langit kayak gitu. Jadi ada refleksi cahaya. Nah, habis itu baru tuh kalian pelajari kayak misal mau pelajari warna-warna yang lebih kompleks, oke. Tapi 3 hal dasar ini menurut aku penting banget buat diketahui ya. Yang pertama itu ini, habis itu bayangannya. Ini yang pertama lighting-nya ya, terus bayangannya sama refleksi cahaya. Ini menurut aku penting banget gitu. Terus color theory. Nah, color theory ini tuh luas banget ya, luas banget. Kalau kalian pelajarin itu luas itu. Jadi tuh nggak cuman terbatas sampai di apa ya namanya, yang kan tuh kalau teori yang segitiga, terus ada yang komplement, habis itu ada yang macam-macam lah gitu ya, ada yang persegi, ada yang segi empat. Nah itu nggak terbatas sampai situ doang. Hue, saturation, terus apalagi contrast dan lain-lain. Nggak jauh lebih rumit daripada itu sebenarnya gitu ya. Itu cuma basicnya doang menurut aku gitu. Karena setelah aku melihat art-artnya seniman-seniman Cina itu tuh kayak asli bagus banget dan aku bingung gitu loh. Aku tuh kayak sampai menelaah ini gimana lah ini cara mereka milih warna kok bagus sekali lah gitu kan. Nah, menurut aku kuncinya itu ada di warna-warna yang saturated, habis itu dikombinasiin dengan warna-warna yang pastel dan juga warna yang redup gitu. Jadi tuh mereka tuh nggak pakai apa ya? Kadang kan kita tuh gini ya, kita tuh kalau pilih shading itu kan gini. Misal kita mau pilih warna pink deh, nih warna pink. Misal ini warna base colornya gitu. Terus untuk warna shadingnya, terus kita ke bawahin, udah gitu. Habis itu untuk warna cahayanya kita ke atasin, udah kayak sesimpel itu. Tapi yang aku pelajari dari artis Cina, ini aku mengulik sendiri color palette-nya karena kalau aku cari-cari tutorial di YouTube tuh kayak apa ya, aduh kayak apa ya, ya itulah ada yang muter-muter, ada yang apa. Jadi aku lebih enak kalau bener-bener aku pilih sendiri gitu loh warnanya. Bener-bener aku pelajari sendiri warnanya. Yang aku lihat dari cara mereka pilih warna, nih, ini base color-nya misal warna ini. Habis itu untuk shading-nya. Nah, untuk shading-nya itu pakai warna yang jangan langsung ke bawah, tapi ke samping terus ke bawah. Jadi itu kayak warna yang agak 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 butek gitu loh. Agak butek gitu. Nah, terus ininya yang ini nih, yang aku gerakin ini nih. Nah, ini terserah mau ya di situ aja boleh atau bisa juga digeser kanan kiri gitu. Itu tergantung menurutku. Misal mau digeser oke berarti di sini. Set gitu. Ini warna bayangannya. Tapi misal terlalu ungu gitu ya, ya udah berarti stay di situ aja warnanya. Pakai warna yang ini. Nah, ini kan kayak warnanya tuh kayak mati banget ya. Bahkan aku ngeliat ada mereka yang kayak bener-bener sampai kayak hampir abu. Nah, kalau udah kayak gini, baru habis itu ditambahin refleksi cahaya yang emang ini apa ya tuh? Apa sih? Aku ngomong apa sih? Refleksi cahaya yang pastel. Misal refleksi cahayanya itu biru. Nah, biru itu biru-biru kayak gini deh pokoknya. Gini. Tapi enggak sebiru ini sih, paling kayak nah gini. Oh iya, aku lupa ngasih tahu ya. Cara milih warna birunya itu gini. Jadi kalian pilih dulu warna biru. Habis itu gores dikit aja, seret. Nah, ini kan kelihatan ya yang tipis-tipis ini. Nah, itu. Jadi pakainya biru yang itu.
Ini kelihatannya warna ungu kan, tapi nanti kalau digambar itu kelihatannya kayak warna biru. Habis itu terus ini kan butek ya warnanya ya. Nah, terus biar apa tuh namanya? Lebih bagus itu tadi tambahin yang ini, kemudian tambahin juga warna yang saturated lagi. Jadi di dalam shading lagi gitu. Contohnya gimana ya? Aduh gimana ya aku jelasinnya ya? Aduh ya Allah. Kayak ada nggak ya contohnya ya? Ini aku contohnya gambarku sendiri. Nah gini tuh di dalam bayangan itu ada warna yang lebih muda lagi kan, kayak pastel gitu kan. Nah kayak gitu. Nah ini. Tapi warnanya itu sebenarnya nggak terbatas ini doang guys. Jadi ada banyak banget warna-warna yang dipakai lagi gitu. Misal nanti kan antara base color sama shading yang ini. Nah, itu kan itu bisa ditambahin warna yang bener-bener ngejreng kayak gini. Nah, bener-bener yang kayak ngejreng ini gitu. Biar kayak sebagai transisi antara base color dengan bayangannya. Kemudian untuk yang lightingnya, untuk bagian cerahnya, nah itu tuh aku lihat bener-bener yang kayak cerah banget gitu loh, cerah banget dan agak digeser ke warna hangat biasanya gitu. Jadi mungkin sekitar ini, kayak gitu. Jadi kalau diterapin di gambar itu kayak yang lebih jelasnya itu kayak gimana ya? Kayak gini deh. Nah, kayak gini deh kurang lebih. Kan cerah banget ya, cerah banget hitamnya. Nah, terus ini warna gelapnya gini. Nah, ini warna refleksi cahayanya yang biru-biru ini gitu. Contoh lagi kayak gini. Nih, warna merahnya kan terang banget. Terus ini warna shadingnya. Nah, abis itu di dalam shadingnya itu ada warna lain yang bukan lebih terang gitu. Itu juga bisa sebagai refleksi cahayanya. Jadi intinya untuk teori warna itu tuh asli guys rumit banget dan apa ya pelajarannya tuh kayak kita berasa jadi profesor gitu loh. Mumet banget asli makanya menurut aku belajar warna itu tuh nggak cukup cuman apa ya kita belajar tapi tuh kalau mau sebagus itu kayak harus ada sense of color-nya. Karena kalau kita nggak punya sense itu kayak mau kita kayak gimana pun ya kurang aja gitu. Karena ada juga ya orang yang sebenarnya tuh dia nggak belajar color theory, tapi warnanya bisa bagus gara-gara selera warnanya tuh emang udah bagus. Jadi dia nggak belajar teori pun kayak dia tahu mana warna cocok, mana enggak, kayak gitu. Tapi ada juga yang dari kerja keras. Nah, kebetulan aku nggak punya sense of color itu. Jadi menurutku kalau aku pick color itu tuh kayak asli jelek banget menurutku loh ya. Makanya aku belajar gitu. Aku kerja keras. Nah, makanya jangan mengeluh, harus kerja keras. Itulah ya. Terus untuk warna apalagi ya mau sampein ya? Kalau untuk warna sih kurang lebih kayak gitu. Nah, oh iya harus diperhatikan juga kalau mau membuat suatu gambar, suatu ilustrasi itu perhatikan kedalamannya. Ya, maksudnya itu gimana? Maksudnya itu gini, semakin jauh objeknya, maka semakin pudar warnanya gitu ya. Misal nih kita mau gambar gunungnya jauh nih di sini, set. Oke, berarti kita pakai warna yang kayak gini. Terus ada gunung lain yang lebih dekat. Oke, berarti warnanya lebih lebih apa ya? Istilahnya tuh lebih tiba-tiba aku melupakan semua teori itulah. Depth-nya itu diperhatikan. Nah, terus ke depannya lagi kayak gitu. Nah, jadi semakin apa ya? Semakin jauh itu tuh warna itu semakin pudar. Kayak gitu. Nah, bukan berarti apa ya? Sebenarnya tuh warna ketiga objek ini sama. Tapi karena jaraknya beda-beda, ada yang dekat, ada yang jauh, maka objek yang ini ya itu terlihat warnanya lebih pudar daripada objek di depannya yang warnanya terlihat lebih jelas gitu. Kalau objek di tengahnya ya nanti itu bisa di ini sih. Kalau misalnya teman-teman kayak mungkin ribet gitu ya mau milih warna satu-satu, itu bisa juga kayak udah disamain semua dulu nih.
Misal mau disamain semua dulu, habis itu nanti baru dikasih efek kayak blend modenya gitu, dikasih blend mode. Nah, ini untuk kayak gini ya itu harus ada Google Meet-nya sendiri gitu kan. Tidak akan selesai dalam satu Google Meet dijelasin semua, tidak akan selesai gitu ya. Ya intinya kayak gitu. Kedalaman depth itu benar-benar iniin lah, dipelajarin betul. Kemudian apalagi ya? Terus oh iya, ngomong-ngomong soal depth atau kedalaman itu, yang perlu dipelajarin itu untuk komposisi, itu ya notan. Mungkin teman-teman ada yang udah dengar, tapi ada juga yang mungkin baru dengar gitu ya, notan. Coba search notan. Notan itu tuh kayak hitam putih, beda sama grayscale ya. Kalau notan itu beneran yang hitam putih tok gitu, nggak ada abu, hitam putih tok. Setauku kayak gitu, setauku. Nggak tahu ya kalau seandainya ada, eee, definisi lain, tapi dari yang aku pelajarin, notan itu hitam putih. Nanti grayscale itu baru abu-abu, ada abu-abunya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, misal tahu ini nggak, tahu splash art nggak? Splash art itu art yang biasanya itu ada di loading screen game kayak gitu. Nah, itu untuk coloringnya itu mereka biasanya nggak langsung terabas warna, enggak. Itu tuh abu-abu dulu, tahu dulu gimana kedalamannya gitu ya, gimana value-nya. Nah, habis itu baru dikasih warna, biar warnanya itu cakep gitu. Tapi memang ya itu dibutuhkan apa ya, pemahaman color theory yang bagus juga. Nah, jadi benar-benar tahu mana objek yang jauh, mana yang dekat, dan mana yang harus dikasih detail, mana yang nggak perlu dikasih detail. Jadi itu gini, yang aku pelajari ya dari yang apa ya, dari artis-artis yang buat splash art atau enggak ilustrasi-ilustrasi yang kece badai itu nggak semua hal mereka bikin ininya, nggak semua hal mereka bikin detailnya. Contohnya gini, ada artis Ina Wong. Nah, ini aku ngefans banget sama beliau ya karena sangat keren banget nggak tuh? Nih contohnya tuh gini, gimana ya? Nah, ini deh contohnya. Nah, ini wajahnya detail ya, detail kan wajahnya, wajahnya detail, terus pokoknya karakternya detail. Karena apa? Karena fokus mata orang akan tertuju ke si cewek ini dan tujuannya emang begitu. Tapi untuk belakangnya, misal nih, orang-orang ini orang loh di belakang ini, kayak hadirin-hadirin di belakangnya, itu tuh ya udah kayak dibuat seadanya aja, maksudnya itu kayak nggak usah terlalu detail. Karena yang mau kita highlight di sini tuh kan ini, main karakternya. Bukan orang di belakangnya tuh enggak. Orang di belakangnya tuh kayak ya udah. Dan pohon-pohon di belakangnya tuh lihat. Itu bahkan cuma satu warna doang tuh kayaknya. Ya. Terus ini di sini juga tuh. Terus misal contoh lain nih, ini. Nah, ini. Ini detail kan? Detail banget. Detail banget. Bahkan sampai pernak-perniknya itu detail semua. Karena memang fokus audiens mau apa ya? Mau ditujukan ke karakternya. Tapi backgroundnya simple kan? Kayak ini kaki-kaki orang kayak simple kan? Bahkan mungkin apa ya? Pas kita lihat dari jauh tuh kayak jadi tuh apa ya? Mata kita tuh enak gitu loh ngelihatnya. Nggak terlalu rame, tapi bisa tetap disajikan dengan apik gitu. Kayak ini juga. Nah, tuh, ini, istana-istananya dan background-nya segala macam itu tuh kayak ya udah siluet doang gitu kan. Biar mata kita langsung tertuju ke objek si ini. Nah, biar lebih fokus aja gitu ke si tengahnya ini. Contoh lagi, kalau ini sekalipun kayak kelihatannya mungkin detail, tapi kalau lihat di sininya, nah itu kan juga apa ya, dibuat simpel gitu loh. Jadi kita harus tahu mana yang mau kita buat detail, contohnya ini senjatanya, mana yang kita buat ya udah cukup simpel aja gitu, nggak usah terlalu kita habiskan waktu di situ, kayak gitu. Jadi pandai-pandai kita sih. Jadi itu tadi tentang apa, gestur udah, terus balok-balok, kotak-kotak udah, habis itu anatomi, terus basic shading, terus color theory sedikit, sedikit tuh cuma 0,1% doang tadi aku jelasinnya. Habis itu komposisi sedikit, terus apa ya, mmm, habis itu apa lagi ya, udah sih sebenarnya kurang lebih itu, menurut aku hal-hal basic yang harus teman-teman ketahui, kayak gitu.
aku nggak nyangka ternyata selama ini aku yeping, ya Allah. Ini aku baca komen-komen dulu ya. Oh ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Bisa juga angkat tangan, boleh raise hand. Tadi ada yang raise hand, boleh. Boleh on mic, boleh juga. Kalau mau nanya di komentar, boleh. Aku bebaskan aja begitu. Silahkan teman-teman, aku sambil baca komen ya. Kalau ada yang mau nanya langsung raise hand nggak apa-apa kok. Atau kalau malu-malu mau on mic gitu, boleh boleh di komentar juga nggak apa-apa. It's okay. Hmm. Oh iya, jangan lupa untuk isi presensi. Udah dibagiin belum? Oh iya, udah ya udah. Nah, jangan lupa untuk isi presensi. Bagi yang belum isi presensi, silahkan isi presensi. Tabung gak sih, Kak? Oh iya, nah itu. Tiba-tiba lupa gak tuh di otakku. Kayak apa ya? Kayak sebenarnya tuh ada, tapi tuh gak tahu kenapa gak keluar di mulut gitu. Pernah gak sih kalian kayak gitu? Kayak udah ada nih, bendanya nih udah ada nih. Tapi kok gak bisa keluar di mulut? Apakah karena aku banyak dosa? Kayak gimana biar karakter dan background bisa nyatu? Gimana biar karakter dan caranya itu ada banyak cara. Ada banyak cara. Kalau kalau mau gampang sih gini. Jadi bikin dulu karakternya, oke, terus bikin dulu backgroundnya. Nah, habis itu tambahkan layer baru. Layer baru di paling atas. Terus layer barunya nggak usah di-clipping, nggak usah diapa-apain gitu ya. Terus misal vibes warnanya itu mau kalian jadikan vibes-nya itu lebih ke merah atau hijau atau apapun itulah warnanya. Nah, pilih warna itu, warnain semua layernya pakai warna itu. Habis itu blend modenya itu diganti jadi color burn. Nah, diganti jadi color burn. Habis itu opacity-nya turunin sesuai dengan yang kalian mau. Kayak gitu. Itu kalau mau yang langsung, maksudnya kayak misal nih art-nya udah jadi gitu ya. Tapi kok aduh, tapi kok warnanya nggak serasi gitu ya. Kok kayak belang-belang, karakternya dingin, tapi background-nya hangat gitu ya. Nah, kayak gitu kalian bisa pakai cara hex itu gitu biar lebih satset gitu ya. Karena aku biasanya juga kayak gitu, kadang kayak sebenarnya tuh udah dari awal tuh mau dipikirin ya kayak oh ini vibes-nya mau kayak gini. Tapi tuh hasilnya itu sering gak sesuai sama ekspektasi kita kan. Jadi ya seperti itulah. Tapi, nah cara lainnya, cara manualnya, kalau emang nggak mau apa ya, pakai blend mode-an, berarti emang dari awal itu harus diwarnain dulu semuanya. Warnain dulu semuanya, tapi warnanya itu nggak usah detail dulu. Paling nggak tuh kayak sekedar tahu ini mau diwarnain apa gitu. Jadi sekedar kelihatan dulu loh gambaran besarnya. Jadi nanti base color-nya, seenggaknya base color-nya dulu deh, base color-nya dulu. Terus nanti kira-kira kita kira-kirain ini kira-kira udah pas apa belum gitu. Warnanya udah serasi apa belum, udah satu ton apa belum, kayak gitu. Abis itu, tapi itu gini ya, hangat itu tuh nggak selalu kelihatan hangat gitu. Jadi warna yang hangat itu kalau ditaruh di beberapa warna, itu bisa jadi dingin loh. Kayak misal nih, warna warna hangat yang kalian tahu apa? Kuning gitu kan, yang aku tahu juga sih. Ya kuning gitu ya, oranye, merah, itu kan warna-warna hangat gitu ya. Tapi itu juga bisa jadi warna dingin. Tapi itu tergantung ya itu tergantung hue dan saturation-nya yang tergantung saturation-nya yang kita otak-atik itu. Kalau saturation-nya itu kita tinggiin, kuning yang nguning-nguning banget, nah itu bakal hangat. Tapi kalau kita turunin gitu ya, itu bakal jadi dingin. Terus misal biru, biru itu kan sebenarnya warna dingin ya, yang kita tahu biru itu warna dingin, ungu warna dingin, pink kalau pink itu ya ada yang bilang dingin, ada yang bilang hangat gitu. Nah, ya intinya misal nih biru, biru itu bisa kelihatan hangat loh di beberapa ilustrasi itu bisa kelihatan hangat. Karena ya itu tergantung kita mainin saturasinya gimana dan tergantung objek di sekitarnya, warna-warna di sekitarnya itu kayak gimana. Itu bisa ngarahin mata kita. Misal nih di lukisan, di sebuah lukisan gitu ya, ada warna putih. Nah, yang teman-teman lihat itu tuh belum tentu warna putih. Itu tuh bisa jadi warna abu-abu, atau warna kuning, itu tuh bukan warna putih, pure putih. Kalau di pick itu warnanya, itu tuh warna lain.
Jadi kayak warna sekitar background itu bisa ngelabuin mata kita. Makanya jangan selalu menganggap rumput itu warna hijau. Rumput itu bisa warna biru kalau malam. Rumput itu bisa warna merah kalau emang vibes-nya kita mau jadiin warna merah. Jadi yang aku pelajarin dari orang-orang Cina, maksudnya tuh dari artis Cina gitu ya, mereka itu bisa bagus gambarnya karena nggak terlalu berpatokan sama objek, warna suatu objek gitu. Kayak itu, kayak misal, rumput gitu ya. Nah, rumput itu tuh nggak selalu ijo. Kita bisa kok kasih warna lain tergantung dengan mood yang kita mau. Terus misal awan, langit, langit tuh nggak selalu biru. Kok kayak ini ya, kok kayak lirik lagu gitu. Langit tidak selalu biru. Jadi tuh kalau langit itu tuh bisa kita warnain pink mungkin, bisa kita warnain ungu, bisa kita warnain merah mungkin, jadi tergantung vibes yang kita mau. Terus air itu nggak selalu biru, bisa kita warnain ijo, bisa kita warnain hitam mungkin, ya. Nah, lagi-lagi itu tergantung nanti pemilihan warnanya gimana. Jadi warna itu luas banget, guys, dan kaya banget, warna itu sekaya itu gitu. Ada banyak warna dunia ini dan rasanya terbatas kalau kita cuma nyoba di warna-warna itu aja. Jadi lebih banyak explore biar kita lebih banyak tahu dan lebih banyak belajar dan bisa lebih improve juga gitu. Seperti itu. Kok jadi kemana mana sih ini aku ngomongnya? Lama banget ah. Splash art susah banget. Iya, menurut aku orang yang bisa splash art itu kayak aduh, itu sungkem. Sangat sangat pro lah itu ya. Karena Hau mau mengangkat tangan. Silahkan Hauna mengangkat tangan. Anu Mak, saran aku waktu jawab pertanyaannya ini aja sekalian share screen biar mereka yang bertanya itu ngerti gitu sama jawabannya. Kan Oh, ada sebagian orang yang nggak bisa cuman dari perkataan. oke. Siap. Aduh, Oke. gimana ya mau share-nya ya? Oke, wait ya. Tadi kita bahas warna ya. Tadi tuh aku kasih ini aja deh, YouTube tutorialnya ada nggak ya? Wait ya. Soalnya itu aku pelajarin dari tutorial YouTube juga gitu, tutorial YouTube orang luar. Entar aku cek dulu history history YouTube. Aku lupa lagi ini. History YouTube aku. Nine Chinese Coloring Secrets. Mana ya? Bentar guys. Oh, ini nih kayaknya nih. Oh iya, ini nih. Nah, ini aku kirim ke ini ya, kalau Google Meet tuh bisa bisa ini kan ya, bisa salin link kan ya. Tapi linknya bisa dipencet juga kok. Nah, ini nih, aku kirim di Google Meet aja ya. Nah, itu teman-teman simpan ininya, apa tuh namanya? Video YouTube-nya terus nanti ditonton. Ditonton ya, jangan cuma disimpan doang. Ini aku coba share screen yang tadi ini ya, yang tadi apa tuh namanya? Yang nanya bagaimana cara untuk menyatukan background dan karakter gitu. Nah, ini tuh sebenarnya simple guys. Simple, super duper simple. Nih contohnya gini. Misal, aduh gimana ya? Kita harus pakai yang lain nih. Sorry iklan. Ibisku nggak premium. Aku jarang pakai Ibis sih. Aku sekarang tuh pakai Ibis lebih ke edit gambar. Jadi kayak bukan edit foto dan edit foto gitu. Kalau buat gambar udah jarang banget. Sekarang lebih sering Clip Studio Paint kalau gambar. Tapi kadang-kadang masih pakai Ibis. Oke, kita coba ya. Aku sudah bertahun-tahun menggunakan Ibis, jadi ya. Betulnya kalau ada foto-foto yang agak anomali diabaikan aja ya. Misalnya kayak gimana ya? Misalnya, aduh ini mah udahlah ini nih. Contohnya gini deh. Nih. Ini aku gambarnya betul nggak di sini ya. Ini aku gambarnya di Clip Studio Paint, cuman aku pindahin ke sini buat apa ya kemarin gitu. Nah, jadi tuh gini. Ini kebetulan sih udah sama ya sebenarnya, udah sama antara background sama karakternya. Cuman coba ya kita edit dulu ya. Kita edit dulu, anggaplah ini karakternya itu pas kita gambar malah terlalu merah gitu.
kayak nggak sesuai, kan kita maunya vibes-nya hijau gitu ya, hijau royo-royo gitu. Terus yang ada malah ternyata merah. Coba ya kita. Nah, gini nih. Cakep nih. Nah, anggaplah gini. Wah, ternyata terlalu merah gitu. Terus misal kita mau ubah vibes-nya itu jadi hijau. Nah, ini tinggal kita bikin aja kayak gini. Nggak usah hijau deh, kita ganti deh jadi biru. Nah, biru misalnya ya. Kita ganti jadi biru. Ini color burn nih. Ini namanya blend mode ya. Blend mode color burn. Oke. Terus kita pilih warna biru. Biru yang kita mau. Misal aku maunya biru yang ini deh. Nah, ini. Terus kita iniin semua. Nah, itu langsung berganti kan? Kayak langsung berganti kan warnanya. Terus misal kayaknya terlalu pekat deh warnanya. Yaudah, berarti opacity-nya diturunin. Terus misal mau vibes-nya itu mau warna merah. Yaudah, nih. Jadi warna merah. Terus misal warna pink. Nih. Walaupun memang nggak bisa selalu pink banget atau merah banget atau biru banget. Tapi seenggaknya bisa sedikit membantu gitu ya. Terus misal warna hijau, ini warna hijau banget kayak gitu. Ini tinggal kita atur ininya. Atau bisa juga, jadi tuh blend mode ini teman-teman explore apa aja yang bisa teman-teman lakuin dengan menggunakan blend mode. Biasanya aku suka kayak dicoba-coba satu-satu gitu, mana yang kira-kira cocok, mana yang kira-kira bagus. Kayak misal menambah, kalau menambah ini berarti cerah banget, kalau lighter color gimana. Terus kalau warna, nah kalau emang mau bener-bener hijau, pakai yang warna ya. Nah ini kalau warna ini bener-bener ya ini sesuai dengan warna yang kita pilih gitu. Nah, dan kalau di Ibis itu fiturnya itu sebenarnya ada yang ini nih. Wait ya. Filter, nih filter, terus atur warna. Nah, atur warna habis itu di sini ada warna seimbang. Nah, di warna seimbang ini teman-teman bisa disesuaikan mau warna kayak gimana, atau bisa juga salah. Bisa juga ini warna mono. Misal kayak emang warnanya tuh mau udah satu warna aja gitu. Nah, ini bisa dibuat kayak gini. Gini. Kayak gitu. Jadi ya mengetahui fitur itu menurut aku penting untuk digital gitu ya. Jadi kayak nggak semata-mata skill kita bagus, tapi dengan mengetahui fitur itu juga ya bikin gambar kita lebih bagus lagi gitu. Karena kita paham fiturnya dan lebih ke ini sih meningkatkan efisiensi gitu. Aku jadi trauma lah mendengar kata efisiensi. Ya, gitulah ya. Meningkatkan efektivitas. Efisiensi kok efisiensi sih? Aduh, aku bukan 02. Efektivitas. Jadi biar gambarnya lebih cepat. Karena kalau semuanya manual itu pasti pasti bakal lama gitu. Misal nih teman-teman mau buat circle gitu ya, mau buat lingkaran. Kalau manual ya pasti ini kan, pasti lama gitu kan. Makanya kita butuh bantuan penggaris gitu. Jadi kalau menggambar digital itu nyawa kita itu ada di fitur, ada di alat-alat itu gitu. Dan skill itu ya nggak kalah penting juga. Seperti itu. Di splash art. Oh iya, jadi bagi yang mau mempelajari splash art itu bisa lihat-lihat akun IG-nya tadi @inawong, itu sangat bagus sekali, memanjakan mata. Atau kalau mau lihat-lihat yang lain bisa ke ArtStation. ArtStation itu banyak banget karya-karya artis luar ya, terutama artis dalam negeri juga ada. Inawong itu termasuk salah satu artis dalam negeri yang artnya itu kayak aduh, masya Allah, tabarakallah, bagus banget. Aku terharu. Bagus banget guys, kayak sebagus itu. Kalian pernah nggak sih kayak ngelihat art tuh saking bagusnya tuh kayak sampai mau nangis gitu loh. Aku kan kemarin nonton Avatar ya, itu asli saking bagusnya tuh kayak terharu gitu. Ya ampun. Aku sudah gambar splash art cuman belum jago di background. Background juga lumayan challenging, apalagi background yang menurut aku background yang challenging itu ketika kita gambar bangunan, karena shape-nya itu kan bener-bener kayak harus kita pikirin gitu ya. Kalau gambar alam menurutku lebih simpel karena bentuknya itu lebih abstrak dan kayak ya udah sesuka kita gitu. Tapi kalau gambar bangunan itu ya bentuk bangunannya ya iya, terus nggak tahu sih, kayak menurutku lebih lebih challenging aja gitu kalau dibandingkan gambar alam. Seperti itu. Kak, boleh coba review splash art Genshin gak, Kak? Itu kan kelihatan kayak ribet, tapi masih berfokus ke muka karakternya. Genshin.
Genshin. Coba ya, Genshin. Kita cari di Pinterest-nya aja deh. Lah ini ngapain nih? Gini deh, Genshin splash art. Oke, gini ya. Kayak gimana? Yang kayak gini kah? Apa yang kayak gimana? Sejujurnya aku tidak terlalu mengikuti Genshin ya. Apa ini? Apa yang kayak ada backgroundnya juga gitu ya? Genshin. Coba ya. Aku juga kayak pernah lihat kayak art-art yang apa ya? Oh, kayak ini gak sih? Apa ya? Tau gak sih yang Mobile Legend tapi stylenya tuh bukan style realis, tapi lebih ke style anime. Tapi aku nggak tahu nama ininya apa, nama apa tuh namanya, nama gamenya apa. Itu kan ada gamenya sendiri nggak sih kalau nggak salah. Aku udah nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ngikutin ML. Seperti itu. Nanti kasih tahu lagi ya. Aku mau coba baca-baca komen lain. Kita coba baca-baca. Coba baca-baca. Kalau tentang notan art and grayscale itu 2 termasuk tahapkah? Notan dulu habis itu grayscale. Iya, jadi notan dulu, bener-bener kayak kalau di notan itu lebih apa ya, dia fokus tuh mana yang terang, mana yang gelap. Jadi di notan itu mungkin teman-teman bisa search nanti di YouTube how to draw notan gitu ya. Nah, jadi intinya notan itu menurut aku lebih ke biar kita fokus untuk menggambar dengan value yang pas gitu loh. Misal nih, langit dan terus nanti ada bangunannya gitu ya. Nah, langitnya itu ya udah putih aja gitu. Habis itu bangunannya nanti baru yang kita itemin. Jadi itu kita bisa tahu nih, kita bisa melihat sebuah shape itu dari siluetnya gitu. Kalau siluetnya udah pas, udah bagus, oke berarti itu gambarnya udah oke. Kayak gitu. Kurang lebih sebenarnya kayak gitu. Nanti kalau misalnya notan udah oke gitu ya, bisa lanjut ke grayscale karena grayscale ini menurut aku lebih apa ya, beberapa tingkat lebih sulit karena kan nggak cuman hitam dan putih tapi juga ada abu-abu dan abu-abu itu luas banget ya, abu-abu itu luas banget dan kayak mata kita tuh bisa terkecoh gitu sama si abu-abu ini. Jadi ya begitulah, kelihatannya aja kayak simpel gitu kan kayak apa sih cuman abu-abu doang gitu, tapi kalau nanti teman-teman bikin sendiri, bukan bukan ini ya, bukan mencontoh dari yang ada ya, tapi benar-benar bikin sendiri, itu, tingkat kesulitannya itu kayak, ya beda aja sih menurutku gitu. Kalau cuman, apa ya, kalau cuman gambar dari apa yang udah ada referensinya sih itu lebih gampang, cuman kalau apa yang ada di otak kita, terus kita tuangkan ke dalam gambar, habis itu kita bikin grayscale-nya dari awal, itu memang menurut aku lumayan ini, kayak tiba-tiba bingung gitu loh, "Aduh ini gimana sih? Ini shading-nya gimana sih?" Gitu, kayak tiba-tiba bingung aja gitu. Makanya selain kita lihat tutorial, penting juga untuk practice. Jadi nggak cuma nonton, tapi kita harus bener-bener ya lakuin gitu. Karena kalau nggak dilakuin kita ya selamanya bakal tetap di otak, tapi nggak bisa tersalurkan di tangan kita tuh nggak, gitu. Belajar tapi dari lihat artis yang kita suka itu gimana caranya, Kak? Apa yang harus diperhatikan? Nah, kalau menurut aku tuh, tipe yang apa ya, nggak terlalu fanatik sama satu artis. Jadi tuh aku mencontoh banyak artis yang menurut aku art-nya bagus. Jadi tanpa melihat artisnya, kalau art-nya itu bagus, aku contoh gitu. Misalnya ini jujur aku nggak tahu artisnya siapa, aku ketemu di nah tapi karena menurut aku warnanya cakep, ini aku pelajarin. Jadi caranya tuh gini, misal nih kita cari tahu ini gimana ya warna dia kok bisa kayak gini, kok bisa bagus sekali gitu ya. Nih misal kita pelajari dulu warna, kita nggak bahas cara dia nge-shading ya, tapi cara dia milih warnanya gitu. Nah jadi nih untuk warna yang terang kita lihat, kita pick dulu nih, kita pilih dulu warnanya, oke dapat nih dapat nih warna ini nih. Nah kita lihat di mana? Oke, berarti ininya di sini, terus ininya di sini. Oke. Terus kita lanjut ke bagian shading-nya. Ini kita pilih nih. Nah, ternyata geser yang awalnya di sini, geser di sini. Terus yang awalnya tadi di sini geser ke bawah sini, gitu ya. Geser ke bawah sini tapi agak ke tengah gitu ya. Terus ini kok kayaknya lebih saturated ya.
kita coba lihat, oh ternyata dia lebih ke kanan, makanya lebih saturated. Dan ininya ternyata lebih ke bawah misal. Terus mana lagi warna yang beda? Ini kok tiba-tiba ada ini tapi tetap bagus gitu. Gimana dia milihnya? Oh, berarti ini warnanya dikeatasin. Nah, dengan pola yang sama kita coba bikin gitu. Jadi, misal warna biru. Warna biru cahayanya mau kita bikin kayak gini. Habis itu kita geser ke sini dan kita geser warnanya ke sini untuk bikin bayangannya yang ini. Habis itu tadi yang warna yang saturated, oke, mungkin kita bisa geser ke sini. Oke, terus untuk warna yang nggak tahu itu nyasar dari mana, kita bisa pilih warna yang agak keabu-abuan gitu, terus mungkin kita geser sedikit ke sini, oke dapatlah warna ini. Nah, jadi kita pelajari dari situ, kita pelajari pattern, kita pelajari pola mereka untuk milih warna itu, mereka geser ke arah mana. Karena menurut aku yang bikin kita bingung itu sebenarnya kayak ini warna perlu digeser ke mana gitu ya. Nah, jadi caranya itu. Kita geser, dan kita lihat gimana cara mereka milih warnanya. Begitu juga dengan rambut gitu. Terus kita perhatikan juga, misal, oh ini bayangannya di sini, cahayanya di sini. Terus di sini, nih ya, di sini nih. Nah, ini bukannya mereka bikin, kalau dari kita kan mungkin kebanyakan kalau rambut yang penting di belakang itu berarti warnanya lebih gelap. Oh, nggak selalu, ya. Nggak selalu. Bisa jadi warnanya terang nih. Kayak ini warnanya terang kan. Terus misal ini tuh padahal di belakang loh posisinya, tapi warnanya terang. Terus mana lagi ya? Kayak gini, warna yang di bawah itu biasanya kita selalu mengaitkan ke, oh ini bawah berarti ini pasti kena bayangan, berarti pasti gelap. Oh, belum tentu. Tergantung suasana di gambarnya tuh kayak gimana. Bisa aja terang nih kayak gini. Warna di bawah ini lebih terang daripada warna rok yang di atas gitu ya. Terus kayak gini juga. Nih, warna ini lebih terang ya. Jadi itu tergantung arah cahaya, tergantung refleksi cahaya, tergantung vibes seperti apa yang mau kalian buat gitu. Sama kayak gini. Nah, ini warnanya putih. Warna warna roknya ini aslinya putih. Tapi warna shading yang dibuat sama artisnya itu variatif banget. Nih, di sini ada warna ini gitu ya. Terus ada warna pink gitu. Jadi nggak harus kita itu kaku ke satu warna doang. Nggak harus, oh warna putih berarti shadingnya abu-abu. Enggak. Kalau bisa malah jangan pilih abu-abu. Tapi pilih yang kayak abu, cuman kayak agak kebiruan gitu ya, atau agak keunguan gitu, atau agak kekuningan. Jauh banget kekuningan. Sorry. Gitu. Jadi nggak cuma satu warna doang. Kita pilih sebanyak-banyaknya warna. Tapi bukan sebanyak-banyaknya warna sih, tapi kayak sevariatif mungkin biar warnanya itu nggak monoton. Makanya ini kelihatan kelihatan cantik banget kan artnya. Terus yang aku lihat dari mereka itu biasanya gunain tekstur mungkin ya. Kalau di sini nih, bukan sih. Mana ya? Ya kayak gini ya, iya gitu ya, kayak titik-titik atau apalah gitu. Pokoknya sesuatu yang bikin art mereka itu nggak boring gitu. Terus, nah padahal juga sebenarnya tuh dilihat-lihat shadingnya itu bukan yang ini loh, bukan yang banyak apa ya, banyak detail segala macam tuh enggak, lebih ke warnanya yang kaya gitu. Misal nih warna kulit. Warna kulit kalau misalnya kita lihat mungkin artis-artis di luar sana itu tuh pasti kayak di sini ada bayangan, misalnya enggak kelihatan ya. Di sini ada bayangan, di sini ada bayangan, nanti di sini ada bayangan, di sini ada bayangan gitu kan ya. Nah, tapi bahkan dengan warna yang simple aja itu bisa bikin keseluruhan gambarnya itu bagus. Jadi kayak ini warnanya, warna di atas tuh ini, nih warna kaki yang di sini gitu ya. Terus untuk bawahnya pakai warna yang ini. Nah, gitu. Jadi cuman pakai dua warna ini digradasiin udah gitu. Terus warna ini juga warna kulitnya. Ini kenapa terlihat bagus padahal simple karena pemilihan warnanya bagus. Nih, ini ada refleksi cahayanya, ini warna oranye. Terus ini shadingnya, terus ini cahayanya. Habis itu ya begitu juga dengan warna-warna lain gitu. Dan keseluruhan warna ini benar-benar jelas mau warna apa ya? Maksudnya tuh konsisten gitu loh, hijau. Dan mata kita tertuju ke ini pita merah ini. Jadi kan kayak misal seluruhnya itu hijau, terus tiba-tiba ini ada merah nyelip. Jadi mata kita tuh auto fokus ke yang ada apa ya? Warna yang berbeda itu. Nah, menurut aku itu bagus banget sih. Jadi kayak mata kita nggak bosen gitu loh ngeliatnya, karena ada warna lain. Sama kayak gambar aku yang ini kemarin itu aku coba bikin dengan teknik yang kayak gitu ya. Nah, ini keseluruhannya kan ya warna-warna
hijau gitu ya. Terus ini aku tambahin warna merah. Terus ini teman-teman kalau mau ngelihat prosesnya, ini ada. Tapi ini lebih ke proses aku nge-shading ya, bukan aku milih warnanya gitu. Kalau milih warnanya sih kayak tadi. Dan aku rasa ada lebih banyak cara untuk milih warna dari artis-artis di luar sana gitu ya. Nah, tapi dari artis-artis ini kayak gitu. Dan setiap gambar itu digituin. Jadi misal ada gambar yang bagus lagi gitu kan. Terus kita penasaran ini gimana cara milih warnanya. Itu kayak ditelaah satu-satu cara milih warnanya kayak gitu. Seperti itu. Absen di mana sih? Oh, ini ya guys, absen sudah diberikan oleh admin Kiko. Jangan lupa absen, jangan lupa absen. Presensi maksudnya, jangan lupa presensi. Oh iya, pas keluar teori tadi yang bagian bulatannya di luar kotak warna. Ya, oke. Itu tuh kalian bisa tarik ke kiri kalau mau lebih gelap, terus tarik ke kanan kalau mau lebih iya benar. Bisa juga gitu, guys. Kayaknya kira-kira berapa triliun, Kak? Aduh, ini tadi bahas apa ya? Aku lupa lagi. Tips and trick bikin background, Kak. Aduh, apa ya tips and trick bikin backgroundnya ya? Oh iya, sekarang jam 20.59. Jam berapa ya? Kayaknya 5 menit lagi ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi karena takutnya udah ada yang mau tidur atau udah ada yang mau selain gitu ya. Tips and trick bikin background. Kalau tips and trick bikin background, aduh apa ya? Kalau menurut aku, tips and trick bikin background itu kita banyak-banyak latihan dari referensi aslinya. Dan kita banyak-banyak lihat juga bagaimana seniman lain atau artis lain itu menggambar sebuah background. Jadi kayak kita belajar dari referensi asli iya dan kita belajar dari orang lain juga iya gitu. Jadi kita punya banyak sumber belajar. Makin banyak sumber makin bagus. Dan makin banyak kita melihat, makin banyak kita mencoba, makin itu tersimpan di visual library kita. Jadi ketika kita nanti mau menggambar hal yang sama di kemudian hari, kita udah punya memori itu gitu. Jadi kayak kita udah tinggal gambar, kita nggak perlu cari-cari referensi lagi apa segala macam karena di awal kita udah gambar. Jadi menurut aku benar-benar penting untuk nyediain waktu untuk coba ngulik-ngulik referensi gitu, terus kita coba gambar ulang kayak gitu. Biar kita tahu loh, misal nih rumah kalau misalnya kita mungkin dulu waktu SD gitu ya, rumah kan kayak udah atap, habis itu temboknya simpel gitu ya, kotak. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di kenyataannya, atap itu kan kayak ada apa ya, kayak ada gini. Nih, mungkin dulu tuh kita melihat rumah itu kayak ya udah kayak gini. Set 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 gitu ya. Nah, tapi sekarang kita nggak bisa lagi ngeliat rumah kayak gitu. Rumah itu atapnya tuh mungkin gini. Set set set. Nih, set apa ya? Ya, pokoknya gitulah. Nah, kayak atapnya itu nggak selurus itu sebenarnya. Ya, tergantung atapnya pakai apa sih. Nah, terus nah dan tembok itu mungkin kita bisa tambahin apa ya, nggak polos gitu aja gitu. Misal mau ada tiang, terus nanti di sini ada apa, terus nanti misal di sini ada hiasan atau apa segala macam. Jadi pikiran kita udah lebih apa ya, lebih dan ide-ide kita itu bisa lebih banyak daripada sebelumnya dengan melihat referensi gitu. Jadi jangan yang terlalu kayak anti referensi banget karena referensi itu nggak menjadikan kita setengah artis kok, kita masih tetap artis gitu. Dan semua artis itu pasti pakai referensi. Kecuali kalau Kim Jong Gi aku nggak tahu. Apa sih siapa ya namanya? Kim Jong Gi, Kim Jong Gi. Siapa ya namanya? Aku lupa. Kok Jong Gi sih? Ada GG-nya gitu. Apa ya? Yang Korea itu Kim 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 Jong. Aduh lupa. Iya Kim Jong Gi. Nah, ini Kim Jong Gi asli ini dewa banget, dewa. Kayak kayak skill-nya itu se masterpiece itu loh karyanya. Nih teman-teman bisa pelajari juga dari beliau ini ya yang sangat-sangat luar biasa karyanya. Bagus banget. Seperti itulah kurang lebih. Skin SP Mobile Legends. Oh, ya ya itu. Mobile Legends Adventure. Iya, iya itu. Iya itu karakter tapi saya lebih ke anime. Kayak gitu.
Tapi aku belum terlalu ngelihat splash art-nya sih kalau yang itu. Cuman kayak cuman ngelihat sekilas doang gitu. Seperti tapi lumayan memanjakan mata. Nah, kalau mau lihat gambar-gambar yang bagus selain di DeviantArt, selain di ArtStation, selain di ArtStation itu bisa juga di Pixiv. 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 Nah, ini Pixiv. Mana ya? Nah, ini kan baru aja buka, udah disuguhkan dengan art yang mantep lah ini. Tapi hati-hati di sini karena ini ya. Jadi banyak juga art-art yang aduh gitu. Jadi tidak ya kurang lebih seperti inilah kurang lebih. Nah, ini juga bagus. Kayak gini tuh bagus. Ini juga bagus. Ini juga bagus. Master itu di sini tuh, guys. Mereka itu makan apa ya? Makan apa lah ini mereka? Kok bisa bagus-bagus semua? Seperti itu. Oh ya, sekarang sudah 21.04, 1 menit lagi 21.05, seperti yang tadi aku bilang. Aduh, nanti kalau teman-teman punya pertanyaan lain, boleh banget langsung tanya di grup boleh, mau langsung chat aku juga boleh banget. Nanti aku langsung jawab kalau sempat gitu ya. Dan aku akan usahakan jawab dengan sebaik mungkin gitu ya, sesuai dengan pemahaman aku, seperti itu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Google Meet ini. Semoga teman-teman yang lagi seleksi bisa lolos seleksi. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Izin. Ya Allah. Udah malam guys, tidur ya. Ya, sampai jumpa di Google Meet selanjutnya. Dadah, makasih.